di dalamku. 1, 2, 3. Tuhan ada di dalamku. 1, 2, 3. Tuhan ada di dalamku. Jadi tema tahun 2022, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk tetap mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, satu kesadaran adalah bahwa kita sangat yakin Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Amen. Saya mau mengajak, kalau saudara lihat di dalam Galatia, next, Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan begini, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan apa? Katakan menyatakan anaknya di dalam aku. Dia menyatakan, jadi Bapa di surga menyatakan Kristus kepada kita, di dalam kita, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kita sudah masuk pada perenungan firman Tuhan. Nah, di ayat ini jelas sekali kalau dalam terjemahan bahasa Inggris bahwa Bapa di surga to reveal His Son in me, menyingkapkan, membukakan, menunjukkan, mengungkapkan, mewahyukan kepada kita diri pribadi anaknya yaitu Kristus kepada kita, di dalam kita, in me. Jadi Kristus ditunjukkan kepada kita bahwa itu atau pribadinya ada di dalam. Karena kita percaya bahwa Kristus ada di dalam kita, dibukakan, bahwa disingkapkan, Dia memang sudah ada pada kita, maka kita bisa masuk kepada bagian supaya kita memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa. To reveal His Son, to reveal His Son in me. Lalu terjemahan yang lain mengatakan to reveal His Son within me. Artinya apa, saudara? Bahwa Bapa di surga berkenan menyatakan anaknya di dalam kita dan melalui kita. Kalau menyatakan anaknya di dalam kita, bahwa Dia tunjukkan siapa Kristus yang ada di dalam kita. Tapi kalau Dia tunjukkan Kristus melalui kita, berarti ada targetnya, yaitu orang lain. Itu sebabnya, saudara, pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari segalanya. Amin. Dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 7 sampai 11, Paulus berkata, tetapi semuanya itu kuanggap sampah. Aku menganggap itu tidak berguna. Aku menganggap itu kotoran. Dan aku tidak memandang itu lagi. Dan dia memandang kepada pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua. Jadi sebenarnya waktu kita mengalami penyingkapan dari Roh Kudus, siapa Kristus di dalam diri kita, maka kita dapat memberitakan. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Nah, di bagian ini saya mau mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Next. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Kristus hidup di dalam kita. 1, 2, 3. Kristus hidup di dalam kita. Amin. Imani bahwa Kristus hidup di dalam kita. Tetapi sesuai firman Tuhan tadi, untuk mengalami Kristus di dalam kita, mengalami pengenalan akan Kristus, harus ada penyingkapan dari Bapa. Bapa di surga berkenan menyatakan anaknya kepada kita. Saya mau mengajak saudara, sebelum kita masuk pada ayat-ayatnya, saya pengen, meskipun ini tidak tampil di sini, saya ingat beberapa ayat, saudara. Yesaya 42 ayat 18 sampai 21. Ini saya tidak munculkan. Mundur di Galatia aja dulu. Galatia. Oke. Di Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta.
Ayat 19, siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tetapi Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Lihat saudara, pengenalan akan Tuhan itu hasil perkenanan Tuhan diberikan kepada kita. Kita boleh melihat banyak, kita boleh mendengar banyak, tetapi pengenalan akan Kristus itu adalah perkenanan Bapa. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 8-11, ini ayat yang lain, saya tidak munculkan. Saya tiba-tiba merasa bahwa ini perlu disampaikan. Yesaya 49 ayat 8-11, beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, ini Bapa di surga. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, tersedia makanan. Mengapa begitu? Karena perkenanan Bapa. Jadi ketika kita mengalami pengenalan akan Kristus, itu merupakan perkenanan Bapa. Dan untuk mengalami perkenanan Bapa, seperti ayat 16, berkenan menyatakan anaknya, itu di bawah pengurapan Roh Kudus. Saya mendefinisikan pengenalan yang benar akan Tuhan sebagai, jadi ini artinya, pengenalan akan Kristus adalah hasil bekerjanya Roh Kudus karena kasih karunia Bapa dialirkan kepada kita untuk menyingkapkan salah satu sifat Tuhan, supaya kita hidupi itu. Nah, ini tiap hari, saudara. Contoh, dia sikapkan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini mungkin kita disikapkan, oh Tuhan itu kekuatan. Jadi kita memandang Tuhan itu strong. Dia begitu kuat, dia begitu perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka kita mengimani Tuhan ada dalam hidup kita, maka aku tidak tergoyahkan, tak terkalahkan. Yang disingkapkan salah satu sifat Tuhan, yaitu kekuatan. Hari berikutnya waktu kita terima penyingkapan oleh Tuhan, kita menerima penyingkapan, mungkin Tuhan adalah keselamatan. Berarti pengenalan yang benar akan Kristus adalah hasil bekerjanya Roh Kudus di dalam diri kita karena perkenanan Bapa atas hidup kita untuk menyingkapkan salah satu sifat Tuhan supaya kita menghidupinya. Nah, saudara, dengan demikian Kristus ada di dalam diri kita. Harus kita pandang ini segalanya untuk mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tema ini sangat signifikan. Tidak boleh tidak direnungkan, harus direnungkan. Next. Oke. Saya mau mengajak kita untuk lihat di dalam Galatia pasal 2. Next. Oke, Galatia pasal 2 ayat 19b sampai ayat 20. Tapi saya baca ayat 19 secara utuh. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Perhatikan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa kita itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu berarti manusia lama kita, kehidupan lama kita, karakter lama kita sudah disalibkan. Katakan, saya sudah disalibkan. Engkau sudah dihukum melalui Kristus.
Nah kemudian, saudara, saya pakai gambaran. Kalau sekarang kita belum lahir baru, belum ciptaan baru, berarti kalau kita sedang hidup sekarang, maka masa depan kita sedang memandang kematian. Jadi kita hidup, nanti kita mati. Itu kalau kita belum lahir baru. Tapi di dalam Kristus, kita yang manusia lama mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan kita bangkit bersama Kristus. Berarti kematian ada di depan atau di belakang sekarang? Di belakang. Manusia baru memandang kehidupan penuh kemuliaan. Tapi manusia lama memandang kematian ada di depan. Manusia baru tidak lagi memandang kepada kematian, karena dia melangkah maju dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, menarik sekali. Dalam terjemahan yang lain dikatakan iman dalam anak Allah. Di situ sebenarnya punya pengertian bahwa kita hidup oleh imannya anak Allah, imannya Kristus. Oh, berarti kalau untuk menghidupi Kristus harus menggunakan imannya Kristus. Nah, karena Kristus sudah masuk pada kita, maka berkat Kristus juga ikut ada dalam hidup kita. Pengharapan Kristus, keinginan Kristus, sukacita Kristus, dan segala berkat yang terbaik ada padanya juga sudah ada pada kita. Termasuk imannya Kristus sudah ada pada kita. Gini saudara, apa yang kita ucapkan itu adalah lahir dari hati. Katakan dari hati. Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita berasal dari hati. Katakan dari hati. Amin. Begitu juga dengan Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan berasal dari hatinya. Nah, hati itu bicara tentang apa yang kita hidupi, apa yang kita imani. Kalau ditanya iman Tuhan itu apa? Masa Tuhan punya iman? Iman Tuhan adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Next. Saya mau mengajak saudara lihat di 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau saudara tahu 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam ayat 17, yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Tapi kalau kita mau cari tahu apa maksudnya hidup yang lama, ada di ayat 15. Kalau kita mau cari tahu apa maksudnya hidup yang baru, ada di ayat 15. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini manusia lama, hidup bagi diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berarti hidup baru itu, manusia baru adalah hidup untuk Kristus. Makanya kalau umpama, ada orang tidak percaya Yesus tapi moralnya bagus, karakternya bagus, punya integritas, tapi kalau dia tidak hidup bagi Kristus, dia tetap manusia lama. Manusia lama. Tapi kalau dia, meskipun mungkin dalam hal karakter masih perlu dibangun, kurangnya integritas, kurangnya ketepatan dalam berkata-kata, kurangnya dalam perilaku, tapi dia sudah lahir baru, perubahan dikerjakan oleh Tuhan, tetap dikatakan hidup baru. Artinya begini saudara, orang yang tidak di dalam Tuhan terlihat mulia, terlihat bagus, sopan, akhlaknya keren, tapi dia kalau hidup bukan untuk Kristus, tetap manusia lama, perlu lahir baru. Nah, kita mau belajar tentang Kristus ada di dalam kita. Kita mau belajar. Saya mendorong paling bagus sekali kalau bicara tentang Kristus, ya Kristus gitu kan. Tapi ada enggak praktik di dalam perjanjian baru bagaimana menghidupi Kristus dalam dirinya? Nah, gitu. Kita belajar Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6 tentang Petrus. Petrus ini dia sudah diselamatkan, dia sudah lahir baru, dan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan ada satu mujizat yang Petrus
Petrus lakukan persis mirip dengan apa yang Yesus lakukan. Caranya Yesus ditiru atau diambil, atau sebenarnya yang paling tepat dipimpin oleh Roh Kudus untuk Petrus lakukan, karena itu strateginya Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Orang Kristen punya apa? Oh, punya rumah. Nggak perlu jadi Kristen bisa dapat rumah. Orang Kristen dapat, woi, saya diberkati mobil, kendaraan, kesempatan naik gaji, naik jabatan. Nggak perlu jadi Kristen untuk dapat hal seperti itu. Tapi yang dipunyai, yang dimiliki oleh orang Kristen, oleh anak Tuhan, adalah Kristus itu sendiri di dalam diri. Jadi makanya Kristus itu adalah harta terindah, kekayaan kita. Amin. Makanya Petrus bilang begini, emas perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Nah, terlihat di situ, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Wah, keren saudara. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu sembuh. Jadi begini, Petrus sangat tahu apa yang dia punya. Petrus sangat tahu bahwa yang di dalam dia adalah Kristus. Kristus sudah disingkapkan kepadanya. Pengenalan akan Kristus dia sudah terima. Saatnya penyingkapan akan Kristus melalui Petrus, supaya orang lain mengalami berkatnya. Terjadilah kesembuhan. Berarti hal demikian juga ada pada kita. Karena Kristus sudah disingkapkan, sudah ada pada kita. Imani bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Petrus tidak berkata begini kepada orang yang lumpuh, Tuhan tolong, lihat orang lumpuh ini, kasihan. Dia tidak berdoa minta. Nah gitu. Pak Pendeta, doakan, ada keluarga kami sakit kakinya. Lalu pendeta berdoa, ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau pengasih penyayang, maha besar, penolong, ajaib, perkasa, tolong dia Tuhan. Itu doa meminta pertolongan. Petrus tidak mengawali dengan doa pertolongan, doa meminta pertolongan. Petrus langsung seperti Yesus, dia berkata, angkat tilammu. Oh, doa perintah, kata-kata perintah. Sebenarnya bukan doa, kata-kata perintah. Emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, jalan. Bahkan kalau kita lihat, semua hamba-hamba Tuhan sesudah Yesus naik ke surga, mereka mempraktekkan cara Yesus. Mengusir setan, tidak perlu, Tuhan tolong, ada setan yang menguasai orang ini, keluarkan itu setan. Tidak. Seperti Paulus yang berkata, keluarkan. Oh, jadi setan itu keluar. Gitu. Jadi persis seperti cara Yesus, maka begitulah yang murid-murid lakukan. Nah, ini menarik sekali saudara. Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 11. Next. Matius pasal 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ayat 12. Ulang, 1, 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aduh, saya lagi sakit jantung. Oh, berarti kita sedang mengimani sakit jantung itu milik kita. Ibu, kenapa ibu? Orang Belanda bilang, kita kok ada jantung Nah, gitu. Atau orang lain begini, saya lagi punya sakit amandel. Punya sakit amandel. Punya. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ini bukan bicara kepemilikan, ini bicara apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita imani. Karena ini kaitannya dengan rahasia kerajaan surga. Apa
kita miliki, apa yang ada pada kita. Apakah Kristus hidup dalam diri kita? Kalau kita mengimani Kristus ada dalam diri kita, meskipun sakit, meskipun berkekurangan, kita percaya kekayaan Kristus, pribadi Kristus ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Aduh, saya takut, Pak. Oh, berarti ada ketakutan. Iblis tambah-tambahin ketakutannya. Gitu. Polanya selalu sama. Barang siapa mempunyai, ia diberi. Siapa yang punya utang? Siapa yang punya utang? Barang siapa mempunyai, aduh Pak Pendeta, saya banyak utang, saya punya utang. Barang siapa mempunyai utang, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Saya mau tanya, siapa yang punya utang? Fakta bahwa kita punya utang, tapi kalau beriman, ini rahasia kerajaan surga. Beriman dalam nama Yesus, saya sudah lunas hutangnya. Nah gitu. Dalam nama Yesus, aku sehat dan kuat meskipun pinggang. Nah gitu. Kalau ditanya lagi sakit kepala, enggak, saya sehat. Nah gitu. Lagi batuk-batuk ya, enggak, saya sehat. Kayak gitu. Kalau kita tidak mempunyai, frasa kedua, tetapi siapa yang tidak mempunyai, nah gitu kan? Siapa yang tidak mempunyai batuk contoh atau hutang, siapa yang tidak mempunyai hutang, apapun juga hutang yang ada padanya, nah gitu kan, akan diambil daripadanya. Saya punya batuk, sakit tenggorokan, begitu kan? Saya ada penyakit jantung, punya. Makin lama-lama makin tambah sakit. Itu bicara tentang apa yang kita punya, siapa yang kita miliki. Saya mau ngajak masih lanjutannya Petrus, Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12. Ini Petrus menjelaskan apa yang dia punya. Bahwa mujizat sudah terjadi. Mas Vera, aku tak punya, dia bilang begitu. Karena dia memiliki Yesus, maka mujizat terjadi. Nah, Petrus jelaskan di ayat 12. Petrus berkata, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Petrus sedang mengatakan, bukan karena kami. Bukan. Tapi orang lihat Petrus. Wow. Bahkan judul Alkitab mengatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Itu gak bisa ditipu. Oh, memang dia kok. Kalau ada pesulap merah, pesulap apa gitu kan. Saya lihat di sini ada kayaknya ada keris di sini. Gitu kan, begitu pesulap itu. Tapi Petrus mengatakan, itu bukan karena kesalahan kami. Ayat 16. Di ayat 16 dikatakan begini, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan anak Tuhan itu di dalam. Ada di dalam diri kita. Itu ayat 16. Nah sekarang mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul, mana Ivan? Oke. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kelima. Saya bantu. Nah, perhatikan ya, dikatakan begini. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Next. Pasal 4 ayat 5. Oke. Ayat 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Perhatikan ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ada banyak pertanyaan. Ada banyak yang mereka renungkan. Jangan-jangan si Petrus ini begini. Tapi muncul
Pertanyaan satu saja. Dengan kuasa apa? Atas nama siapa? Artinya mereka tahu bahwa yang Petrus lakukan sesuatu yang ilahi, supranatural, bukan kuasa kegelapan, bukan kuasa manusia. Itu mereka sudah tahu. Dan persis saudara di ayat yang ke-13, Kisah para Rasul 4 ayat 13. Next. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tidak terpelajar. Secara akademis mereka bukan lulusan sarjana. Jangankan sarjana, SD mungkin tak masuk. Tetapi dari tata bahasa, kemampuan menjawab, dan keberanian mereka, mereka mengatakan persis seperti guru mereka, Yesus. Mereka bisa melihat Yesus dari kehidupan Petrus dan Yohanes. Berarti Kristus ada dalam diri kita persis seperti itu. Orang bisa menilai, orang bisa melihat, wah memang ini pengikut Yesus nih. Nah gitu. Dengan kuasa manakah engkau melakukan semua ini? Yesus kan pernah ditanya pertanyaan yang sama. Orang Farisi, imam kepala bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan semua ini? Dan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Petrus dan Yohanes. Nah saudara, ayatnya yang ke-14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, kalau kita lihat tentang Petrus, jelas sekali dia telah menerima penyingkapan bahwa Kristus ada dalam dirinya. Lalu kemudian oleh kuasa Kristus yang ada padanya, maka dia penuh iman untuk melakukan mujizat. Bahkan kalau kita belajar tentang Petrus, Petrus itu hanya tahu bahasa daerah, logat daerah. Makanya waktu Petrus sebelum peristiwa penyalipan, mereka akan itu satu. Kamu kan salah satu pengikutnya Yesus. Ketahuan dari mana? Logatnya. Jadi logatnya Petrus itu adalah logat atau bahasa daerah di situ. Logat Aramaik. Tapi kalau kita lihat surat Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus, kita lihat juga Injil Markus. Markus itu ponakannya Petrus. Ditulis dalam bahasa Yunani. Dia yang memberikan, dia yang mengajar, dia yang mendidik si Markus. Secara akademis, Petrus bukan orang terpelajar, tetapi Petrus kalau saudara lihat surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kemampuan grammarnya the best. Artinya begini saudara, Petrus itu dia tahu bahasa Aramaik, dia tahu bahasa Ibrani, dia akhirnya tahu bahasa Romawi, dan dia akhirnya tahu bahasa Yunani. 4 bahasa. Dia tahu 4 bahasa. Petrus itu mungkin setidaknya meninggal pada usia-usia 60 atau 70-an. Siapa yang saya mau tanya di sini? Siapa yang di sini umur 60 ke atas? Pak, kalau mau ditanya, mungkin sudah setidaknya 2 bahasa. Iya kan? 7 bahasa. Oh, 7 bahasa. Bahkan bukan cuma tahu bahasa, mengucapkan, menulis. Keren saudara. Itulah Petrus. Mengapa? Karena Kristus hidup di dalam dia. Makanya Paulus berkata, Bapa berkenan to reveal His Son in me, to reveal His Son within me. Keren saudara. Nah itu sebabnya dengan cepat. Mari kita lihat next. Kita melihat 5 kebenaran Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Saya langsung satu slide tampilkan. Next. Yang pertama, bahwa Kristus hidup di dalam kita itu keinginannya. Itu keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Dia memang mau tinggal dalam diri kita. Alkitab berkata, bukankah kamu baiknya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Ada orang bikin rumah begitu, tidak bertujuan untuk jadi tempat tinggalnya. Kita itu buatannya Tuhan.
ciptaan baru, dan dikhususkan untuk ditempati oleh Kristus. Dikhususkan supaya Kristus tinggal di dalam kita, supaya Kristus hidup di dalam diri kita. Saudara, kalau orang bikin rumah tidak untuk ditempati, mungkin dia pengusaha. Gitu. Tapi kita sengaja memang ditentukan untuk menjadi tempat tinggalnya Kristus. Amin. Itu keinginannya. Kita harus menghendaki, kita harus menginginkan, kita harus mau supaya Kristus ada pada kita, tinggal dalam hidup kita. Karena itu yang terbaik, itu keinginan Tuhan. Lebih daripada keinginan kita, keinginan Tuhanlah supaya kita menjadi tempat tinggalnya Kristus. Di bagian ini, di bagian yang pertama, saya selalu, kalau saudara lihat pola saya menyampaikan firman Tuhan, selalu saya tempatkan di pertama, itu merupakan kehendak Tuhan. Contoh ya, kesetiaan. Kita harus setia, rajin ibadah. Kita harus mau setia, begitu kan? Mau, ingin. Tetapi di balik keinginan kita harus lebih tinggi keinginan Tuhan. Kenapa saudara beribadah? Kita beribadah karena kita mau. Kita menginginkan Tuhan. Betul? Amin saudara? Jadi segala perbuatan tindakan kita harus lahir dari keinginan akan Tuhan. Saudara beribadah, oh saya menginginkan Tuhan. Tapi lebih daripada itu adalah karena memang saya mau Tuhan yang menghendaki. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Itu yang the best. Yang kedua, Kristus hidup di dalam kita, berarti segala kemuliaan Kristus sudah ada di dalam kita. Amin. Kalau Bapak ini rumah keluarga Glorious Ministry Jakarta, begitu kan? Pemain rumah kita, satu keluarga kita lah, gitu kan? Lalu waktu kita datang di ruangan ini, karakter kita kan kita ikut bawa di situ. Maka kalau Kristus tinggal di sebuah rumah, yaitu hidup kita, karakternya, caranya sama seperti saudara. Kalau saudara dikasih rumah baru, saudara membawa karakter saudara. Kalau di rumah saudara asal taruh itu baju, lempar, di rumah baru kan begitu juga. Ya kan? Sepatunya kalau disusun, ditaruh di rak, maka ketika menempati rumah baru ya biasa begitu. Ya, Kristus dengan segala sifat karakternya, dengan segala berkat, kemuliaan, segala yang dahsyat terbaik dalam diri Kristus ikut dibawa oleh Kristus sendiri ke dalam hidup kita. Haleluya. Berarti termasuk damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kekayaan, kemakmuran, perlindungan, penyertaan, kebaikan, dan apalagi kasih setia. Sebut lebih banyak lagi. Itu sudah ada pada kita. Kayaknya sedih ya kalau kita dengar ya. Saudara bersukacita? Berarti semua yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah ada pada kita. Amin. Sama seperti kita hanya bisa memberikan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak ada. Apa? Saya mau tanya kepada saudara, apakah di dalam Kristus ada sakit penyakit? Tidak. Oh, Tuhan kita kesehatan Tuhan. Oh, saya bersyukur sekali karena Tuhan memberikan saya sakit. Karena ternyata Tuhan mengasihi saya. Oh, itu ibarat saya mengasihi anak saya dengan cara membuat dia sakit. Bapak mana yang menginginkan anaknya sakit karena kasih sayang? Tidak ada. Jadi itu pikiran seperti itu, ucapan seperti itu bukan dari Tuhan. Aduh, saya rugi karena Tuhan bikin saya rugi. Hah? Di dalam Tuhan tidak ada kerugian. Kita yang salah tangani. Jangan salahkan Tuhan. Gitu. Amin. Iblis bilang, bukan kita. Tapi yang jelas,
yang buruk, yang jelek, bukan datang dari Tuhan. Yang jahat bukan datang dari Tuhan. Kalau engkau kecewa, khawatir, takut, atau engkau mengalami bangkrut, sakit, lemah, kutuk, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan itu. Jangan mengatakan, oh kali ini semua karena kehendak Tuhan. Bukan. Selalu yang terbaik dari Tuhan yang Dia berikan. Bahkan sebenarnya Tuhan tidak punya sisa. Dia selalu memberikan seutuhnya, selengkapnya. Dia tidak menahan berkat. Kalau lagu tadi, besar anugerahmu melimpah kasihmu, ada lagu itu kita nyanyikan sebelum ibadah. Semakin hari semakin bertambah. Sebenarnya tidak semakin hari semakin bertambah. Memang sudah menetap. Begitu. Kalau semakin hari semakin bertambah, bahkan seakan-akan hari ini masih kurang, berarti besok makin banyak lagi. Tidak. Saya sangat percaya anugerah Tuhan utuh, lengkap, sempurna. Amin, saudara. Pengenalan kita yang progres bertambah, bertumbuh. Tapi apakah kasih karunia berkurang cuma gara-gara tindakan kita? Tidak. Itu sifatnya menetap. Tuhan sayang. Nilai rendah tetap Tuhan sayang. Nilai meningkat, oh puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Pengenalan kita akan Kristus yang bertambah. Tapi kasih Tuhan tetap. Dia memberikan kasih sayang. Amin. Nah saudara, di bagian kedua ini, imani bahwa segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah ada pada kita. Amin. Makanya selalu kita perkatakan, dalam nama Yesus, aku setan kuat maju dan meningkat, keimanku sejahtera berkelimpahan, terobosan baru terjadi padaku, terbuka pintu berkat bagi hidupku. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa menghalangi anugerah Tuhan mengalir dalam hidupku. Perkatakan terus. Dalam nama Yesus, aku menjadi kepala bukan ekor. Nah gitu. Amin. Perkatakan yang terbaik untuk kita. Karena apa? Itu sudah ada pada kita karena Kristus. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, karena kita anak. Kristus ada dalam hidup kita karena kita anak. Ngapain mau urus yang bukan anak? Kayak gitu kan? Kalau saudara merenungkan bagian ini bicara tentang kelahiran baru. Kelahiran itu membuat kita ada di keluarga. Nah, kelahiran baru membuat kita ada di keluarganya Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Di bagian ini saudara berarti persekutuan. Ngapain Kristus tinggal dalam hidup kita? Baik, kamu anaknya. Tidak cukup sebagai anak. Menikmati hubungan. Saya robek itu akte kelahiran anak-anak saya dengan given mereka. Saya bilang, enggak, bukan anak saya. Hubungan bisa retak, status tidak bisa. Mereka berdua tetap anak saya. Anak tidak hanya sebatas surat. Mereka berdua darah daging saya. Pun kalau adopsi, saya berkata mereka anak saya. Seperti anak kandung, begitulah mereka. Kalau seandainya itu ada anak adopsi, gitu kan? Tetapi yang utama dari status apa? Status apa? Anak. Tapi apa yang lebih tinggi dari anak? Hubungan. Bi, boleh nggak aku mau begini, Bi? Boleh. Lalu ngobrol, bercanda. Itu kan persekutuan, hubungan. Banyak sekarang hubungan orang tua dengan anak putus. Tetapi dia anak saya. Tapi jauh sekali, tidak ada keakraban. Makanya Tuhan mau pulihkan keluarga hari-hari ini. Supaya apa saudara? Supaya nyata Kristus dalam hidup kita. Yang keempat, bahwa Kristus hidup di dalam diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus waktu kita mengalaminya. Sama seperti Petrus, dia dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita menerima penyingkapan itu karena pewahyuan dari Roh Kudus. Paulus berkata pengenalan akan Kristus lebih mulia. Kenapa? Karena disingkapkan oleh Kristus, disingkapkan oleh Roh Kudus.
Di bawah pimpinan Roh Kudus kita tepat mengekspresikan Kristus kepada semua orang. Di bawah pimpinan Roh Kudus kita tepat mengekspresikan iman kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Saudara, gereja mula-mula penuh dengan cinta mula-mula. Tapi ada dalam Wahyu pasal 2, jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula. Penyingkapan akan Kristus tidak mengalir dalam hidup mereka. Kalau kita baca, saudara, ini saya tidak munculkan di pembacaan kita, tapi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, khususnya ayat 2. Aku tahu segala pekerjaan baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai dan seterusnya. Jadi mereka bekerja. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jeripayamu, aku tahu ketekunanmu. Mereka bekerja, berjeripaya dan bertekun. Tapi kasih mula-mula itu apa sebenarnya? Itu bicara tentang Kristus hidup dalam diri kita. Bandingkan dengan 1 Tesalonika. Ini saya tidak tampilkan. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 1 ayat 3. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Oh, rupanya jemaat Efesus dalam kitab Wahyu pasal 2, mereka bekerja tetapi tidak ada iman. Mereka berjeripaya, mereka berusaha tetapi tidak ada kasih di situ. Mereka bertekun tetapi tidak ada pengharapan. Ibarat nyanyi, saudara, nyanyi saja cuma lip sync, tapi tidak lahir dari hati menyembah Tuhan. Pelayanan menangani semua hal, terlihat bekerja tetapi hati kepada Tuhan sudah tidak menyala-nyala lagi. Saudara, ada jemaat, Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Di situ ada jemaat Makedonia. Saya pengen kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini jemaatnya luar biasa. Mengapa? Karena Kristus hidup dalam diri mereka. Perhatikan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 2 sekarang. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat-jemaat Makedonia menurut 2 Korintus pasal 8 adalah jemaat yang miskin, sangat miskin. Tetapi Alkitab berkata di ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wes, dahsyat saudara. Melampaui. Mengapa begitu? Mereka tidak membandingkan dengan orang lain. Mereka membandingkan diri mereka dengan Kristus, menghubungkan dengan Kristus. Sesuai kemampuan dibanding. Kita bisa mengatakan begini, dia aja begitu. Kita melayani lihat orang. Kita akan jadi seperti jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Karena lihat orang bekerja tidak ada cinta di situ. Kalau hubungan suami istri cinta, itu ada gairah. Tapi kalau kita dengan Tuhan, hilang cinta kita kepada Tuhan, kehilangan gairah kita melayani, semangat kita berkurang. Karena kita membandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, bandingkan kita dengan Kristus. Imani bahwa Kristus ada dalam diri kita. Amin, saudara. Paulus berkata, jemaat Makedonia meskipun miskin, pemberian mereka, tenaga mereka, usaha mereka melampaui dari kemampuan mereka, karena mereka memandang kepada Kristus.
Mengapa bisa begitu? Karena Kristus yang hidup. Mereka tidak hidup oleh kepahitan, mereka tidak hidup oleh sakit hati, mereka tidak hidup oleh iri hati. Di dalam diri mereka penuh dengan Kristus. Nah, kalau kita penuh dengan Kristus, pengampunan ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan pakai kekuatan manusia. Mengampuni itu gampang secara teks, tapi butuh kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya di bagian yang keempat ini kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa kita sudah dengar firman Tuhan mengampuni. Tidak gampang, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menjamah kita harus benar-benar di bawah pimpinan Roh Kudus, menghidupi Kristus. Haleluya. Yang kelima yang terakhir. Oh, haleluya. Yang kelima yang terakhir, Kristus hidup di dalam kita. Dia ada di dalam diri kita semata-mata untuk kesenangannya. Ibarat rumah, saudara. Dia pengen kalau kita tinggal di sebuah rumah buatan kita, supaya kita nikmat di situ, nyaman di situ, senang di situ. Amin. Yang kelima ini, perhatikan, Kristus hidup di dalam kita supaya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk Kristus. Hidup untuk kesenangannya. Di bagian ini, karakter itu utama. Kesetiaan, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Doa, baca firman, persekutuan sesama anak Tuhan. Ini harus menjadi kesukaan kita. Ibadah seperti ini harus menjadi kesukaan kita. Kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Mengampuni, menolong orang itu bagian dari kehendak Tuhan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kristus hidup supaya nyata Kristus dalam hidup kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya percaya di bagian ini Tuhan mau kita tiap hari merenungi. Aku percaya Kristus. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, ada Kristus dalam hati. Amin. Kalau kita merasa tidak mampu, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita bisa bekerja, bisa memberi, bisa menolong, bisa melayani, melampaui kekuatan kita. Amin. Hanya orang yang sangat diberkati Kristus bisa memberi melampaui kekuatannya. Hanya orang yang punya Kristus yang bisa melampaui kemampuan. Amin. Haleluya. Ketika diminta untuk bantu pelayanan, bukan cuma sekedar bantu, dia tangani beberapa pelayanan, dia tolong beberapa orang. Begitu. Ketika diminta mengampuni, belum salah dibilang kita so ampuni pangannya. Gitu. Haleluya. Tidak diminta janji, saya mau janji. Gitu kan. Nah, perlu diminta-minta lagi janji. Ayo janji, man. Tapi saudara, saya mencintai Tuhan. Melalui gereja ini saya memberi. Gitu. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi, saya simpulkan 5 kebenaran Kristus ada atau hidup di dalam kita. Yang pertama itu merupakan keinginan Tuhan. Yang kedua, berarti segala yang terbaik dari Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, karena kita adalah anak. Yang keempat, harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tundukkan kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.